Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam mempelajari kitab 1 Samuel, kita mencapai pasal 22 dan 23. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan yang ada di studio, para hamba Tuhan. Dr. Moheb Nasif, selamat datang. Selamat datang. Dr. Osama Atef, selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Dr. Osama, saya ingin Anda memberi saya gambaran tentang topik pasal 22, ide utamanya. Kita melihat dua kesempatan di pasal 22 untuk Daud dan untuk Saul. Yakni kesempatan untuk orang yang mengejar pikiran Tuhan. Yang bergerak menurut perintah Tuhan ketika Nabi Gad memberitahunya. Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke Yehuda. Dan raja yang dipilih oleh rakyat, bagaimana dia membunuh para imam-imam di kota. Apakah itu Saul? Benar Saul, menggunakan Doeg, orang Edom untuk melakukannya, yang berbicara dengannya, dengan penuh kelicikan dan juga tipu daya. Misalnya kita baca dalam ayat 10. Doeg mengatakan bahwa Ahimelek telah meminta kepada Tuhan untuk Daud. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya. Dia memutarbalikkan kata-kata. Sebenarnya tidak ada tertulis di pasal 21. Bahwa Ahimelek bertanya kepada Tuhan. Kita baca bahwa Ahimelek gemetar. Dan dia menginterogasi Daud dan berkata kepadanya, mengapa kamu sendirian dan tidak seorang pun bersamamu? Jadi dia tidak memberi, tetapi Daudlah yang mengada-ada. Ya, kita melihat sebuah kejahatan. Seolah-olah ikut serta dalam kebohongan. Kita berharap bahwa Saul akan menjadi teman seseorang atau mempercayainya seseorang, atau seseorang akan berada di pihaknya. Siapa yang akan berada di pihaknya selain Doeg orang Edom? Tentu saja ada paradoks antara dia dan Daud. Seperti yang kita lihat bahwa setiap orang yang berada dalam kesulitan, setiap orang yang berutang, dan setiap orang yang getir jiwanya, mereka berkumpul kepada Daud. Tetapi mari kita perhatikan juga bahwa sejumlah orang kecil berkumpul di hadapan raja yang ditolak itu. Dan mayoritas terbesar berkumpul untuk Saul. Dan itu juga yang kita lihat hari ini. Orang-orang yang berkumpul kepada Tuhan dan mengikutinya dengan hati yang murni, orang-orang yang benar mengikuti Tuhan jumlahnya sangat sedikit. Dan mereka yang berjalan di belakang, di dunia dan keinginan dunia dan keinginan daging adalah mayoritas. Dr. Moheb, saya akan pergi ke 5 ayat pertama dari pasal ke-22. Lalu, Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia, kira-kira ada 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada Raja Negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepada aku. Lalu diantarkannyalah mereka kepada Raja Negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabu itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Dr. Moheb, periode di mana Daud tersesat, bermasalah, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dan apa yang bisa kita pelajari darinya secara kiasan? Itu bukan waktu yang singkat dan itu adalah periode terbaik dalam hidup Daud, mungkin dari 10 hingga 15 tahun.
dan dia terancam oleh bahaya di dalamnya, dia sekarat sepanjang hari. Dan pada saat yang sama dia terkejut setelah Jonathan meninggalkannya. Dia merasa kesepian di dunia, dan trauma psikologis membuatnya tidak seimbang. Dia pergi ke hamba Tuhan, tetapi sayangnya dia tidak bertemu Tuhan selama dia berada di rumah Tuhan. Dia langsung pergi dari sana ke Akis, Raja Gad, dan berpura-pura gila, dan sikapnya seperti burung yang hilang dari sarangnya. Dan setelah itu dia keluar dari sana dan mendapatkan kembali keseimbangannya dan pergi ke Gua Adulam. Dan periode ini adalah periode yang indah dalam hidupnya. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Dan setelah itu dia pergi ke Misbeh dari Moab menemui Raja Moab, karena ayah dan ibunya ada di sana dan mereka sudah tua. Dan kita tahu bahwa nenek Daud, yaitu Rut, berasal dari Moab, jadi ada kekerabatan. Mereka memiliki kerabat di Moab. Maka ayah dan ibu yang sudah tua itu pergi mencari tempat berteduh dan berlindung pada Raja Moab. Tetapi pikiran Tuhan baginya adalah untuk tidak tinggal di Moab. Jadi, ia mengirimnya Nabi Gad untuk memberitahunya agar tidak tinggal di benteng di Moab, tapi untuk pergi ke tanah Yehuda. Dan memang dia pergi ke gurun Yehuda. Pada periode ini Daud sangat tertekan dan lelah secara psikologis. Dan dia dianiaya oleh Saul. Gambaran Kristus yang ditolak oleh dunia. Mereka yang mengikuti Daud dan berkumpul dengannya di Gua Adulam adalah gambaran dari orang-orang percaya yang menghargai Tuhan yang ditolak oleh dunia pada saat ini. Dan dia menjadi pemimpin atas mereka. Dan lingkaran kecil yang mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan kami menyatakan dia sebagai Raja atas hidup kami dan juga rumah kami. Tidak ada keraguan bahwa Tuhan berada di antara orang-orang yang mengasihinya dengan tulus dan setia kepadanya. Kita berada dalam masa ketabahan Kristus. Periode di mana kita merasakan permusuhan dunia, kita merasakan penolakan, luka, tekanan, dan tidak diragukan lagi. Kita tidak mengharapkan perjalanan yang mulus dan bebas dari masalah. Dan perjalanan Daud sangatlah sulit dan penuh dengan air mata. Dan kita juga bisa menjadi seperti itu. Tetapi periode-periode ini mendorong kita kepada Tuhan dan membuat kita bergantung padanya. Benar, tapi itu melebihi 10 tahun kan? Ya, itu Bukan melebihi begitu? 10 tahun. Baik, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Mengapa Tuhan yang pengasih membiarkan rasa sakit pada anak-anaknya, dan kenapa dia menjadi kekasih sementara dia melihat mereka menderita tanpa bahkan mau untuk ikut campur? Bagaimana Tuhan melihat Daud ketika dia menderita dan dikejar dari satu tempat ke tempat lain? Mengapa Tuhan membiarkan rasa sakit pada anaknya? Alasan dan tujuan di mana Tuhan mengizinkan rasa sakit sangatlah beragam. Tetapi untuk singkatnya, katakanlah ada dua jenis rasa sakit. Daud ya sebagai contoh di depan kita mengalami rasa sakit dalam kitab 1 Samuel dan juga dalam 2 Samuel. Tetapi ada perbedaan lengkap antara rasa sakit dalam 1 Samuel dan rasa sakit dalam 2 Samuel. Rasa sakit dalam 1 Samuel sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk pelatihan dan pengujian iman dan untuk hal-hal yang sangat penting yang ada di hati Tuhan untuk ditanamkan dalam diri Daud. Tapi rasa sakit dalam 2 Samuel adalah akibat dari dosa dan hasil panen yang pahit. Petrus memberitahu kita tentang dua jenis ini dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Lebih baik menderita jika itu kehendak Tuhan, yang berarti bahwa kehendak Tuhan dapat membawa kita pada rasa sakit. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Karena beberapa orang berpikir ketika berbuat baik ada rasa sakit dan kejahatan tidak ada rasa sakit. Tidak, ada rasa sakit, tapi ada perbedaan besar antara kedua jenis rasa sakit ini. Apakah Tuhan benar-benar hanya Dia mengawasi kita? Tidak. Tuhan mengizinkan rasa sakit
tetapi dia tidak berpaling atau mengizinkannya kecuali ada kebutuhan mutlak. Maka kita membaca, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Dari kata sekalipun, kita memahami bahwa jika bukan karena kebutuhan mutlak dari rasa sakit, dalam membentuk dan juga pelatihan seperti saya katakan, agar supaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Seperti ketika berlian keluar dari karbon atau dari batu bara. Dengan demikian, Tuhan mengizinkan rasa sakit, tetapi dia bersimpati dengan kita dan bersyafaat bagi kita dan membantu kita dan memberi dengan semua rasa sakit. Kemampuan menahan rasa sakit ini. Dia tidak memisahkan dirinya dari rasa sakit kita. Dia bereaksi dengan kita dalam rasa Sebab sakit. oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Baik, Dr. Moheb, kategori yang dikumpulkan bagi Daud dalam ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Mohon ceritakan secara rinci tentang 3 kategori ini. Sebenarnya, stres membawa kita kepada Kristus dan itu adalah berkat. Dalam perkataan roh kepada malaikat jemaat Laodikia dalam kitab Wahyu, pasal 3, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ada orang yang mengelola tanpa Tuhan, mereka tidak mencarinya, mereka tidak menginginkannya, tapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Mereka bernyanyi dengan iringan rebana dan kecapi dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka memiliki gaya hidup mewah, mereka memiliki kekayaan dan uang, mereka memiliki kesuksesan anak-anak. Mereka tidak merasa bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Yang pertama dari 9 ucapan bahagia kata Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Orang yang merasa tidak punya apa-apa untuk bersandar atau berpegang, seseorang yang kehilangan kepercayaan dalam segala hal, dia tidak memiliki apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak pantas mendapatkan apa-apa dan dia sadar akan hal itu. Ini adalah orang yang menerima anugerah limpah, seseorang yang membutuhkan. Benar. Ini adalah kategori pertama. Kategori kedua, setiap orang yang berhutang, meskipun kitab suci tidak menyebutkan bahwa Daud membayarkan utang mereka, tetapi mereka berpaling pada Daud dan mempercayainya dan bersembunyi bersamanya dan merasa aman bersamanya. Dan Daud adalah simbol Kristus. Kita juga, setiap orang yang tertindas, setiap orang yang terlilit utang, dan setiap orang yang getir jiwanya. Iya. Dosa adalah hutang yang berat. Kristus membayar hutang ini di kayu salib. Dan seperti yang dikatakan Paulus kepada Filemon tentang Onesimus, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu. berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Itulah yang terjadi di salib Golgota. Kristus membayar hutang kita di kayu salib dan menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Dan memberi kita pengampunan yang berdasarkan kebenaran. Kategori ketiga, Setiap orang yang pahit hatinya, dosa menimbulkan kepahitan dalam jiwa dan luka dalam jiwa. Tragedi, efek dari dosa menyebabkan rasa sakit dan kesedihan sepanjang sejarah. Dosa menyebabkan begitu banyak air mata. Kristus mengangkat kepahitan ini dan menyembuhkannya, dan dia bisa memberikan kebahagiaan ke hati orang-orang itu. Dia mengubah air asin menjadi air segar yang menyegarkan. mohon ingatkan tentang panggilan Tuhan kepada semua orang yang bekerja. Apa yang dikatakan pada Marilah mereka? kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara Osama, Daud membawa ayah dan ibunya ke Moab. Ya, Dan sebelum itu dia melakukan perjalanan ke Moab. Mohon jelaskan tentang 2 perjalanan ini. perjalanan dari Bethlehem menuju Moab, dari rumah kepenuhan, dari tempat yang dipilih Tuhan ke Moab, ini adalah perjalanan akibat kurangnya iman. Kita telah melihat sebelumnya dalam kisah Rut bahwa pada hari-hari ketika para hakim memerintah, terjadi kelaparan di negeri itu. Bagaimana jika kita bertindak ketika ada kesulitan, atau kelaparan, atau kesakitan, atau penganiayaan, ataupun ancaman? Apakah kita menunjukkan iman atau bergerak tanpa iman? Elimelek berpindah tanpa iman dari Bethlehem menuju Moab.
Dan dia membawa Naomi, Mahlon, dan Kilion putra-putranya. Dan di sana di Moab, tangan Allah berat atas kehidupan mereka. Sampai kemudian Elimelek mati. Dan inilah peristiwa-peristiwa dalam Ya, kitab dan Rut. ini peristiwa dalam kitab Rut. Dengan cara yang sama, kita melihat Daud membawa ayah dan ibunya ke Moab. Dan mungkin Daud mengira itu neneknya. Rut adalah orang Moab. Dan itu adalah pemikiran yang logis. Tapi kita tidak dikendalikan oleh logika dalam berpikir sebanyak kita dikendalikan Keyakinan. oleh keyakinan iman. Jadi dia berkata bahwa dia akan menemukan perlindungan untuk ayah dan ibunya dari Raja Moab. Dengan pertimbangan hubungan fisik dan pertimbangan ikatan fisik dari satu sisi. Dan itu makin mungkin karena permusuhan antara Raja Moab dan Raja Saul. Tetapi Tuhan berharap dari kita ketika kita mengalami kesusahan dan rasa sakit, kita akan bertindak berdasarkan tindakan iman. Baik, apakah bahayanya ketika pergi ke Moab? Kami ingin tahu secara rohani, kami tidak berbicara tentang tempat-tempat yang geografis. Betul sekali. Moab berada di Yordania atau di mana? Kami tidak berbicara tentang tempat geografis sebanyak kami ingin tahu pelajaran spiritual. Mengapa berbahaya bagi seseorang untuk meninggalkan Bethlehem secara rohani dan pergi ke Moab secara rohani? Mohon beritahu kami tentang Moab, apa yang diwakilinya dan apa yang diwakili oleh Bethlehem. Kehadiran dalam kepenuhan kehendak Tuhan dan dekat dengan Tuhan di mana penyembahan dipersembahkan di Bethlehem. Kehadiran di dunia dan hal-hal dunia, keinginan daging dan keinginan mata dan kesombongan harta benda menunjuk kepada Moab. Kita melihat bahwa orang-orang beriman itu ada dua jenis. Ada orang percaya rohani yang hadir rohani di Bethlehem. Ada orang percaya duniawi yang hadir secara rohani di Moab. Atau izinkan saya memberikan contoh untuk klarifikasi. Kita lihat Lukas sang tabib tercinta dan Demas. Kitab suci berkata tentang Lukas, tabib terkasih. Ia menemani Paulus. Ia adalah orang percaya Bethlehem. Mengenai Demas, Paulus berkata tentang dia, karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku, itu adalah orang percaya Moab. Tentu kita masih ingat dengan rute bangsa Israel ketika memasuki tanah perjanjian. Mereka datang dari timur ke barat, dari timur sungai Yordan, melalui sungai Yordan dan masuk ke barat. Kembali dari Bethlehem ke Moab berarti kembali dari barat ke arah timur. Seolah-olah itu adalah kemunduran dari tanah iman dan tanah perjanjian ke keadaan lama. Mungkin itu memberitahu kita secara rohani bahwa tidak benar atau tidak baik bagi orang-orang percaya untuk mundur dan bermain-main dengan keadaan lama. Karena sesungguhnya yang lama sudah berlalu, Sudah berlalu. Sudah dan berlalu. yang baru sudah datang. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ubahkan ku, bebaskan ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekasih-Mu. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Ada pertanyaan? Kita telah mengetahui bahwa orang beriman mengalami penderitaan dalam hidupnya. Ada banyak rasa sakit yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana saya bisa tahu jika saya menderita sebagai akibat dosa atau saya menderita untuk pemurnian? Baik. Bagaimana saya bisa tahu jika saya menderita rasa sakit ini dari Tuhan untuk pemurnian atau sebagai tuayan dari penaburan saya? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting karena perbedaan antara keduanya terkadang sulit, tetapi misal ketika Tuhan menguji Abraham dan memberitahu dia, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran. Kitab suci mengatakan kepada kita bahwa dia mempersembahkan anak laki-lakinya yang tunggal ketika dia diuji. Tetapi dia tidak ragu sedetik pun bahwa rasa sakit yang dia alami adalah ujian iman. Ujian iman yang menghasilkan ketabahan. Ujian keimanan yang membuatnya menguji dirinya sendiri yang merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi Tuhan meminta saya untuk melakukan sesuatu dan saya harus melakukannya dan taat sampai akhir dan melanjutkan perjalanan ketaatan. Jadi dengan hati nurani yang tenang dan jernih, ia mengambil Ishak dan api dan pisau dan pergi untuk mematuhi perintah Tuhan. Tidak merasa sama sekali bahwa dia melakukan dosa yang perlu disiplin atau apapun. Dan jika Tuhan merancangkannya, ia tidak perlu memberitahu Abraham, Benar. ambil anakmu satu-satunya.
Contoh kedua di mana saya melihat ujian iman adalah perempuan Sunam dan kami telah menunjukkan sebelumnya. Anak laki-laki satu-satunya dari perempuan Sunam meninggal. Tapi juga jika dia meriksa dirinya sendiri, dia akan menemukan bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Aku mengasihimu Tuhan, aku mengasihi perkataanmu, aku mengasihi hamba Tuhan, aku mengasihi umat Tuhan, dan aku hidup di antara umatku. Aku membuka rumahku untuk abdi Allah, dan rumahku menjadi tempat di mana firman Tuhan dinyatakan. Jelas maksud Anda tidak buruk. Anda ingin memberitahu saya pengujian diri dalam kedatangan Pengujian Tuhan? diri. Hal yang sama mengenai Yusuf dalam penderitaannya, cabang yang berbuah yang dipangkas oleh penyewa untuk menghasilkan lebih banyak buah, pemangkasan. Yusuf memberitahu juru minuman ketika dia berada dalam lubang setelah 11 tahun, sebuah ungkapan yang sangat bagus. Dan di sini pun, aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan itu. Jelas dia memiliki hati nurani yang tenang dan jernih. Dia mengangkat matanya ke surga untuk mengetahui bahwa Tuhan ada di sisinya. Tuhan mengizinkan rasa sakitnya tapi dengan sepenuh kasih. Kebalikan dari hal itu adalah orang yang menuai. Sebagian besar penderitaan Yakub adalah menabur dan menuai. Dia banyak menderita, banyak menangis, banyak stres, dan banyak kehilangan. Sebagian besar rasa sakitnya adalah menuai dari taburan yang salah untuk kesalahan yang telah dia buat dan dia tidak bisa membuka mulutnya. Kita juga merujuk pada janda dari Sarfat yang tinggal bersama Elia selama sekitar 2 tahun atau sedikit lebih dari 2 tahun. Dia berkata kepada Elia, "Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingat kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Ujian. Tepat. Jadi bagaimanapun ujian mengungkapkan jika ini adalah menabur atau jika ini Tepat. adalah penyucian dari Tuhan. Tepat. Menuai dari apa yang ditabur atau penyucian. Tepatnya contoh terakhir Simpson. Dia juga masuk penjara seperti Yusuf. Tetapi Yusuf masuk penjara dan dapat berkata, "Aku tidak pernah melakukan apa-apa," yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan itu. Tapi Simpson tidak dapat mengatakan itu. Benar. Samson tahu kesalahannya dan karena kesalahannya dia menuai. Mereka mencukil matanya dan mengikatnya dengan belenggu perunggu. Dan dia bekerja di penggilingan di penjara. Saudara Osama, setelah insiden ini, Saul pergi ke Doeg, orang Edom tersebut, dan Doeg memberitahunya hal-hal yang berarti bahwa Ahimelek berpihak kepada Daud. Dan bahwa mereka akan berbalik melawan dia. Jadi alih-alih membunuh Ahimelek, dia membunuh semua imam. Mohon jelaskan perilaku ini. Sebenarnya kita melihat dalam diri Saul sebuah model paranoia. Apa itu? Itu adalah kombinasi antara megalomania dan persekusi kompleks. Dia melihat dirinya sebagai raja di atas segalanya dan di atas hukum dan lebih besar dari segalanya. Siapa Daud? Dia adalah putra Isai, gembala Bethlehem. Siapa Samuel? Dia hanya seorang pensiunan hakim. Siapa para imam ini? Mereka hanyalah tentara bayaran. Karena saya lebih besar dari mereka, mereka berdiri melawan saya dengan musuh saya dan mereka ingin menganiaya saya. Selanjutnya, dia menjadi gila sampai dia memberi perintah untuk membunuh semua imam Allah. Pengawalnya dan anak buahnya tidak setuju dengannya. Tetapi dia menemukan orang yang memuji dia, yakni Doeg orang Edom, dan membunuh para imam-imam Allah. Kita melihat seseorang yang melihat dirinya lebih besar dari semua. Dan bahwa semua orang menganiaya dia dan dia pantas mendapatkan posisi pertama. Dan dia benar-benar siap untuk menghancurkan semua orang yang menghalangi jalannya untuk mencapai posisi ini. Tentu saja salah satu imam ini selamat. Yang mana? Abiatar, dia berlari ke Daud dan sebenarnya Daud mengatakan kepadanya, "Saya telah menyebabkan semua ini." Dan sebenarnya Daud adalah penyebab dari apa yang terjadi karena kebohongannya kepada Ahimelek. Tetapi jangan lupa bahwa keluarga Ahimelek sedang menuai, yakni taburan-taburan yang ditabur oleh Imam Eli. Ya. Semua itu terjadi di bawah pengawasan Tuhan dan di bawah Tuhan otoritas tidak membuang waktu. Tuhan tidak terkejut dengan semua yang terjadi dengan hal ini. Dr. Moheb, pasal 23 ayat 2, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud berbalik dan kembali bertanya pada Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari? Latihan spiritual mengajarinya untuk tidak mempercayai dirinya sendiri, takut terhadap dirinya sendiri dan percaya kepada Tuhan dalam semua keputusannya. Dia adalah orang yang sangat manis yang berpaling pada Tuhan dan bertanya pada Tuhan di persimpangan jalan dan pada saat mengambil keputusan, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang percaya dan bergantung padanya dan mengangkat matanya kepadanya dan meraba-raba pikirannya dan merasakan cara yang baik untuk berjalan di dalamnya. Baik, Tuhan memberkati. Mari rangkum episode ini bersama hadirin di studio.
Para hadirin di studio, kami ingin tahu berapa tahun Daud dikejar oleh Saul sampai ia mencapai tahta pemerintahan. Kira-kira dari 10 hingga 15 tahun. Dari 10 hingga 15 tahun. Mengapa Tuhan yang pengasih mengizinkan rasa sakit kepada kesayangannya? Ada dua jenis rasa sakit, satu jenis yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan jenis yang lainnya menuai dosa yang telah saya lakukan. Ketika Tuhan mengizinkan rasa sakit, Dia mengizinkannya untuk kebutuhan mutlak untuk membentuk kita dan mengubah kita. Pada saat itu, Dia tidak jauh daripada orang percaya yang menderita. Dia menderita bersamanya sebab karena Ia sendiri telah menderita ketika dicobai. Tepat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. كيف أنسى سيدي الغالي المسيح كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح من رآني في هواني فأتى طوعا إلي من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي كيف أنسى قلبك العافي الكبير من عفى عني وعن جرمي الخطير فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا كيف أنسى سترك طول السنين يدك الحارسة في كل حين وسط حزني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة صرت حصني ورفيقي صرت لي باب النجاة هبني أنسى سيدي ذاتي هنا فعنادي قد أذاقني العنا فأغني في حياتي عالما أني غريب ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب فأغني في حياتي عالما أني غريب ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب فأغني في حياتي Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci mendengarkan firman-Mu hibur hati yang duka terangilah langkahku kemanapun ku pergi biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku ubahkanku bebaskanku ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib ubah dan bebaskan aku